Mahapatih Gajah Mada, sang penakluk Nusantara yang penuh misteri. Malam itu, langit Majapahit diliputi awan kelam. Di antara bayangan para prajurit yang berbaris di alun-alun istana, berdirilah seorang lelaki dengan sorot mata yang menembus batas waktu. Suaranya menggelegar, mengguncang bumi dan menggetarkan hati para bangsawan. Selama aku belum menyatukan Nusantara, aku tidak akan menikmati palapa. Siapakah lelaki ini? Mengapa ia begitu yakin bisa menundukkan Nusantara? Dialah Gajah Mada, Mahapatih, terbesar yang pernah dimiliki Majapahit, seorang pemimpin yang namanya abadi dalam sejarah, dan sekaligus sosok yang dikelilingi misteri yang tak pernah terpecahkan hingga kini. Tidak ada yang benar-benar tahu dari mana Gajah Mada berasal. Beberapa kisah menyebutkan ia lahir dari rakyat biasa, anak dari seorang petani, sementara sumber lain mengatakan ia berasal dari keluarga keturunan ningrat yang dirahasiakan. Namun, satu hal yang pasti, sejak kecil ia menunjukkan kecerdasan, ketahanan, dan kekuatan yang tidak biasa. Konon, bahkan sebelum menjadi prajurit kerajaan, ia sudah mampu mengalahkan musuh-musuhnya hanya dengan strategi dan kecerdikan yang jauh melampaui usianya. Gajah Mada tidak hanya mengandalkan kecerdasan, tetapi juga kekuatan fisik yang luar biasa. Ia dikenal sebagai pendekar tanpa tanding, seorang prajurit yang tidak pernah mundur dalam pertempuran. Saat pertama kali bergabung dengan pasukan Bayangkara, ia menunjukkan kebolehannya dengan menaklukkan beberapa musuh hanya dengan tangan kosong. Kemampuannya dalam bertarung bukanlah sekadar legenda. Ia memang seorang petarung sejati yang mampu mengubah arah perang dengan keberaniannya. Tidak ada peristiwa yang lebih monumental dalam sejarah Majapahit selain ketika Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Dengan penuh keyakinan, ia bersumpah tidak akan menikmati kesenangan dunia sebelum Nusantara bersatu di bawah kekuasaan Majapahit. Para bangsawan terkejut, prajuritnya terpana, dan musuh-musuhnya mulai gemetar. Sumpah ini bukan hanya janji, melainkan tantangan kepada takdir. Apakah ia akan berhasil, ataukah ia akan hancur oleh ambisinya sendiri? Setelah sumpahnya diucapkan, Gajah Mada segera bergerak. Kerajaannya membutuhkan lebih dari sekadar kata-kata. Ia harus membuktikan dirinya di medan perang. Dengan strategi perang yang belum pernah terlihat sebelumnya, ia mulai menaklukkan wilayah demi wilayah. Dari Jawa, Bali, Sumatera, hingga Kalimantan, pasukan Majapahit menyapu seperti badai. Gajah Mada tidak hanya menaklukkan dengan pedang, tetapi juga dengan kecerdasan. Ia tahu kapan harus menyerang, kapan harus bernegosiasi, dan kapan harus menghancurkan musuh dengan kejam. Salah satu keunggulan terbesar Gajah Mada adalah strategi perangnya yang brilian. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan pasukannya, tetapi juga menggunakan siasat yang membuat musuh kehilangan kendali sebelum pertempuran dimulai. Dalam beberapa pertempuran besar, ia bahkan berhasil membuat lawan menyerah tanpa perlu menghunuskan pedang. Kecerdikannya dalam membaca kelemahan musuh menjadikannya sosok yang tidak hanya ditakuti, tetapi juga dikagumi. Di bawah kepemimpinan Gajah Mada, Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Kekaisaran ini tidak hanya menjadi pusat perdagangan dan budaya, tetapi juga menjadi simbol dominasi di Nusantara. Semua kerajaan kecil yang dulu berdiri sendiri-sendiri kini tunduk pada satu kekuatan. Tapi dalam kemenangan yang begitu besar, selalu ada musuh yang mengintai dalam kegelapan, dan mereka ada di dalam istana sendiri. Tidak semua orang di Majapahit senang dengan kebesaran Gajah Mada. Banyak bangsawan yang iri dan takut akan kekuatannya. Mereka berbisik di balik tembok istana, merancang rencana untuk menjatuhkan sang Mahapatih. Mereka tahu bahwa Gajah Mada bukan hanya seorang pemimpin perang, tetapi juga seseorang yang bisa mengubah jalannya sejarah. Jika mereka tidak bisa mengalahkannya di medan perang, maka mereka akan mencoba menjatuhkannya dengan siasat yang lebih licik. Perang Bubat menjadi salah satu peristiwa paling kontroversial dalam hidup Gajah Mada. Dikatakan bahwa ia berusaha menikahkan Raja Majapahit dengan Putri Sunda, namun negosiasi berakhir dalam pembantaian. Apakah ini bagian dari rencananya, ataukah
Ia dijebak oleh musuh-musuhnya di istana. Setelah perang bubat, nama Gajah Mada mulai dipertanyakan. Ia yang dulu dielu-elukan sebagai pahlawan, kini mulai dicurigai sebagai tiran. Ada banyak kisah yang mengatakan bahwa Gajah Mada memiliki kekuatan mistis. Ia konon kebal terhadap senjata, mampu menghilang dalam sekejap, dan memiliki kekuatan yang melebihi manusia biasa. Apakah ini hanya mitos yang berkembang? Ataukah benar bahwa Sang Mahapati memiliki ilmu gaib yang diwariskan dari leluhur? Beberapa legenda mengatakan bahwa Gajah Mada memiliki sebilah keris pusaka yang memberinya kekuatan luar biasa. Keris itu katanya diwariskan dari seorang pertapa sakti dan hanya bisa digunakan oleh pemilik sahnya. Jika benar, apakah keris itu masih ada hingga sekarang? Ataukah telah menghilang bersama Sang Mahapati? Setelah bertahun-tahun menaklukkan Nusantara, akhirnya kekuatan Gajah Mada mulai melemah. Banyak yang mulai mempertanyakan kepemimpinannya, terutama setelah Perang Bubat. Ada yang mengatakan bahwa ia dipaksa mengundurkan diri, ada juga yang mengatakan ia menghilang secara misterius. Tidak ada yang tahu bagaimana Gajah Mada menghabiskan hari-hari terakhirnya. Apakah ia benar-benar wafat di tanah Jawa, ataukah ia memilih untuk pergi dan menyepi di tempat yang tidak diketahui? Hingga kini, tidak ada catatan sejarah yang pasti mengenai kematiannya. Meskipun Gajah Mada telah lama tiada, namanya tetap hidup. Ia bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga sebuah legenda yang terus menginspirasi generasi demi generasi. Nama Gajah Mada tidak pernah benar-benar hilang. Bahkan di era modern, semangatnya tetap membara dalam jiwa bangsa Indonesia. Bagaimana? Jika Gajah Mada masih ada di zaman sekarang, akankah ia tetap menjadi pemimpin yang hebat, ataukah dunia modern tidak bisa menerima seorang penakluk seperti dirinya? Kisah Gajah Mada adalah kisah yang tak benar-benar selesai. Masih ada misteri yang belum terpecahkan, masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Selama sejarah Nusantara masih diceritakan, nama Gajah Mada akan selalu bergema sebagai seorang pemimpin, seorang legenda, dan seorang yang pernah mencoba menyatukan Nusantara dengan tekad yang tak tergoyahkan. Gajah Mada bukan sekadar seorang Mahapati, tetapi sosok yang melampaui batas ruang dan waktu. Ia bukan hanya tentang kejayaan, tetapi juga tentang misteri yang tak terpecahkan. Bagaimana seorang manusia bisa memiliki visi yang begitu besar hingga mampu mengguncang Nusantara? Apakah benar ia hanya mengandalkan kekuatan militer dan strategi? Atau ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah kekuatan tersembunyi yang membantunya menaklukkan pulau demi pulau? Kematian dan keberadaannya pun masih menjadi teka-teki. Apakah ia benar-benar wafatnya atau sengaja menghilang demi sebuah misi yang lebih besar? Namun, yang lebih menggetarkan adalah jejaknya yang masih terasa hingga kini. Nama Gajah Mada terus disebut dalam sejarah. Tapi mungkinkah ada warisan lain yang belum ditemukan? Mungkinkah ada petunjuk yang tersembunyi di balik reruntuhan Majapahit, di dalam naskah-naskah kuno yang belum terungkap? Apakah keris pusakanya masih tersimpan di suatu tempat, menunggu seseorang yang pantas untuk menemukannya? Nusantara telah berubah, tapi roh Gajah Mada mungkin belum benar-benar pergi. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap jika suatu hari rahasia Sang Mahapati akhirnya terungkap? Jika Anda suka video ini, jangan lupa like dan share ya ke teman. Temanmu agar semakin banyak yang tahu. Apa yang kamu ketahui tentang Mahapati Gajah Mada, jangan lupa komen di bawah ya.